Halo, ini channel utamaku dan channel yang akan sering kupakai ke depannya untuk menjelaskan seputar Korea ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini, oke? Di sini aku mau ngejelasin pada kesempatan ini ya, mau ngejelasin gimana sih bang proses ke Korea itu. Nah, memang di Korea itu prosesnya sangat panjang dan harus sabar ya. Yang pertama itu kalian bisa join ke LPK, lembaga penyaluran kerja, untuk proses belajarnya. Bisa juga lewat mandiri. Mandiri itu kalian belajar sendiri. Nah, setelah kalian belajar dan mungkin menguasai bahasanya sedikit, nanti kalian bisa mengikuti tahap namanya tes IPS topik Korea. Nah, itu kalian bisa daftar online. Kalau mandiri ya daftar online di websitenya. Kalau nggak salah websitenya itu BNP2DKI. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, kalau lewat LPK itu kalian tinggal belajar dan belajar. Kalau kayak ujian, data kalian itu pasti diamanin sama LPK semua. Jadi kalian itu tinggal berangkat kayak gitu. Nah, itu step pertamanya, belajar, oke? Step keduanya ikut tes IPS topik bahasa Korea. Tadi kan udah mulai proses pendaftaran. Nah, ini step kedua ini kalian bisa ikut tes IPS topik. Itu dulu tahun kemarin tuh kayaknya di Semarang sama di Ciracas ya kalau nggak salah. Nah, setelah kalian tes IPS topik ini, jika kalian lulus nanti bisa lanjut ke proses selanjutnya. Kalau tidak lulus bisa mengulang tahun depan. Nah, kayak begitu kalau Korea. Nah, ini aku mau jelasin kalau kalian lolos ke proses selanjutnya ya. Habis itu tes skill. Tes skill itu wawancara sama pihak ARTK Korea langsung. Tapi kemungkinan tahun ini udah nggak ada. Jadi kalian setelah lulus itu nanti biasanya tuh bikin paspor lah dan lain-lain. Nanti ada kok syarat-syaratnya. Habis itu kalian tinggal prelim. Namanya prelim, panggilan prelim, proses pelatihan kerjanya. Nah, itu ada di beberapa tempat selama 5 hari ya kalau nggak salah. Itu di Cirebon, terus di Surabaya, di Jogja, di mana lagi aku, Depok, agak lupa aku. Nah, intinya di situ kalian prelim pelatihan kerja. Itu gratis ya dari pemerintah. Gratis dari pemerintah, kalian cuma bawa uang saku aja ke sana dan biasanya dikasih makan 3 kali sehari. Nah, setelah kalian melakukan proses prelim, nanti kalian ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu medical check up. Medical check up itu ada di Surabaya, di Jakarta, terus lupa aku di mana lagi. Pokoknya yang ku ingat itu 2. Kalian diperiksa, kalau nggak ada penyakit ya bisa lanjut, kalau ada penyakit ya nggak bisa gitu. Setelah melakukan medical check up, kalian bisa ikut yang namanya pemberkasan visa. Itu kalau tahun sekarang bersamaan sama yang namanya proses medical. Jadi habis medical terus pemberkasan di tempat itu juga. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu jadwal terbang. Menurut kalian itu memang simple ya, kalau kelihatannya memang simple, tapi itu prosesnya panjang dan lama banget, bisa 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Nah, untuk biaya mandiri itu lebih ngirit, biaya LPK itu mahal. Gimana kalau mandiri itu kalian cuma bayar ujiannya aja 350.000. Kalau di LPK itu kalian bayarnya 2 juta sampai 5 juta, beda-beda tergantung LPK ya. Tapi keunggulannya di LPK itu kan kalian dapat pengalaman yang luar biasa, kan ada pembimbingnya, terus pasti mentalnya lebih bagus, ada latihan-latihan soal juga di komputer dan lain-lain kayak gitu. Jadi spesifikasinya memang yang lebih mahal lebih bagus lah. Tapi kalau kalian pintar kayak bisa mencerna, otodidak, terus kayak bisa belajarnya mudah, enak, itu mandiri juga bagus, lebih ngirit. Itu biaya pertama 350.000 kalau lewat LPK, kalau mandiri. Kalau lewat LPK 2 sampai 5 juta kan. Habis itu kan biaya tes ya, biaya tes. Kan kalau mandiri kan nggak bayar, kalau LPK kan bayar. Bayar tesnya lagi 350. Jadi 2 sampai 5 juta plus 350.000. Nah, jika kalian tidak lulus, kalau di LPK itu bisa mengulang gratis, nggak bayar, cuma bayar ujiannya di next depannya lagi kalau mau ikut ujian. Nah, udah kan, itu kan udah proses tes, terus proses prelimnya gratis, paling bayar uang saku aja, bawa uang saku untuk jajan-jajan di sana.
setahu gratis ya, tapi aku agak lupa, tapi emang gratis sih, soalnya dari pemerintah. Nah habis itu nanti kalian melakukan namanya medical. Medical itu biayanya 850.000 itu buat medical. Nah setelah medical itu ada sama ya, mandiri sama LPK itu sama biayanya, soalnya kan sama. Kalau udah situ LPK itu cuma penyaluran kerja aja, penyaluran kayak jembatan kalian untuk bisa bahasa Korea. Setelah itu pemberkasan visa. Pemberkasan visa itu kalau nggak salah visa itu 1.100.000. Udah itu aja sih biaya yang perlu kalian siapin buat proses ke Korea. Setelah itu kan ada yang namanya bantuan dari pemerintah melalui KTA BNI. KTA BNI itu cairnya 25 juta kalau nggak salah. Kalau nama Anda bagus, nggak pernah di blacklist dari bank atau apa, itu bisa cair. Syaratnya cuma kayak syarat apa namanya, pokoknya syaratnya itu nggak harus sertifikat dan lain gitu, nggak, pokoknya kayak gitu. Nah untuk kenapa biaya Korea itu bisa dikatakan mahal, yaitu prosesnya setelah kalian mau terbang, biaya tiket, terus uang yang kamu bawa ke sana kayak gitu dan lain-lain. Terus kenapa kok bisa mahal lagi? Kalau mahal lagi itu biasanya ada LPK yang nakal. LPK yang nakal misal gini, kamu nanti kalau udah terbang kami minta 10 juta, 15 juta, nah gitu. Kalau lewat LPK kayak gitu. Nah kalau mandiri kan kamu sendiri yang mengolah, kamu sendiri, intinya semua tanggung jawab kamu yang pegang lah, jadi lebih irit. Nah kayak gitu ceritanya itu soal proses ke Korea. Jadi biaya yang kalian siapin kalau mandiri itu sekitar ya, kalau PP pulang terus belajar sendiri, beli buku atau YouTube, paling habis 2 juta, itu udah 2 jutaan lah buat belum visa ya. Kalau sama visa medical paling 4 juta 5 juta, udah anggap aja 5 juta, anggap aja 5 juta lah. Kalau di LPK 3 juta 4 juta 5 juta itu baru proses belajarnya, belum kalian biaya tesnya, medical, terus biaya visa kayak gitu, belum masuk hitungan. Nah jadi prosesnya kayak gitu. Jadi kalau kenapa Korea itu mahal berangkatnya, yaitu karena ada pihak LPK yang meminta imbalan kalau kalian terbang kayak gitu. Kalau mandiri kan kalian tanggung jawab sendiri, kalian yang handle sendiri, pokoknya kalian semua, jadi lebih ngirit. Mungkin ya kalau di LPK bisa habis 30 sampai 40 juta, kalau mandiri itu cuma 15 sampai 20, hampir setengahnya loh. Jadi kalian pikirin matang-matang, kalian belajar mau mandiri atau lewat LPK. Tapi kalau menurut saya ya, saran dari saya, jika kalian punya uang lebih mending lewat LPK. Kenapa? Karena lebih terkoordinasi gitu, data kalian aman, terus kalau ada kayak pengumuman gitu LPK yang handle, terus data-data yang nge-scanning LPK semua gitu. Jadi kita tuh cuma perlu berangkat kayak gitu. Jadi lebih worth it-an menurutku ya kalau punya modal lebih LPK. Tapi kalau modalnya pas-pasan itu bisa mandiri, belajar sendiri. Banyak juga kok yang belajar sendiri. Nah itu aja buat video pembukaanku ya, video pertamaku juga. Jangan lupa kalian subscribe untuk next video. Saran buat konten apa lagi nanti pasti aku bikinin. Thank you.